Ini di chat ya, link Zoom-nya. Di chat bisa nggak? Di chat. Ibu kirim chat ya. Yang nggak bisa masuk ke linknya. Nah, di situ. Udah ada yang jawab? Kita lihat. Udah ada yang jawab? Oke. Kerjakan dulu yang dalam mutlaknya ya. Min 3 tambah 4 dulu dikerjakan, baru buka mutlaknya. 2 kurang 5 juga kerjakan dulu, baru dibuka mutlaknya. Oke, udah ada yang jawab ya di chat ya, atau boleh open mic juga nggak apa-apa. Silakan. Jawabannya adalah mungkin pecahan juga nggak apa-apa ya. Jadi jangan takut untuk ketemu pecahan. Oke, ada yang dijadikan desimal. Oke, nggak apa-apa, tapi biasanya ya di soal nggak ada opsi desimal. Biasanya paling suka pecahan aja. Oke, sudah banyak yang sama jawabannya. Ada yang berbeda sedikit ya, nggak apa-apa. Kita lihat ya pembahasannya. Ini tadi ya, Ibu bilang 2, kerjakan dulu dalam mutlaknya. Min 3 tambah 4, 1. Kurang 5 kali 2, min 5, min 3. Sama dengan A. 1, mutlak 1 itu ya 1 ya. 2 kurang 5 kali 3. Atau dikurungin biasa gitu ya. Sama dengan A. Jadi ketika mutlaknya itu udah dibuka, boleh ganti dengan kurung biasa. Nah, ini 2 kurang 15 itu udah banyak yang benar menjawab min 13 ya. Jangan sampai ketuker min sama positifnya. Jadi A-nya min 13. Tapi yang ditanyakan A per 2, berarti di sini min 13 dibagi 2 atau min 13 per 2. Terima kasih yang sudah menjawab. Dan ada yang menjawab pecahan campuran juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Ya nggak apa-apa. Suka ada juga opsi yang jawabnya pecahan campuran. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya min 13 per 2. Kalau mau dijadiin pecahan campuran, 13 bagi 2 yang mendekati. 2 kali berapa yang mendekati 13? Ada minnya ya. 6 ya. 6 kali 2, ya 6 kali 2, 13. 6 kali 2, 12. Nah, 13 dikurangin 12, sisanya kan 1 per 2. Kayak gitu ya. Jadi harusnya min 6, 1 per 2. Itu boleh. Oke, bisa ya sampai nomor 5 ya. Mudah-mudahan lebih teliti lagi ngitungnya. Nah, sekarang pecahan. Pecahan kemarin sudah, jadi Ibu ganti lagi soalnya. Ini Ibu, ini ya langsung ya on the spot ya. Jadi min 4 per 8 ditambah 3 per 2 dikurang berapa? Dikurang 1 per 3. Nah, coba kalian hitung hasilnya berapa pecahannya. Apakah jadi pecahan lagi atau jadi bilangan bulat? Iya, emang nggak sama, boleh. Oke, nomor 6 ya, itu ya, yang angka baru, min 4 per 8 tambah 3 per 2 kurang 1 per 3. Ibu, berarti ini penyebutnya harus disamain dulu ya, Bu ya? Betul, samakan dulu penyebut. Kemarin ya, kayak kemarin ya, samakan penyebutnya. Coba, kalau ada angka yang paling gede, bisa nggak disederhanain dulu? Gitu ya. Pecahannya sederhanain dulu kalau yang bisa.
Sudah ada yang jawab ya? Oke. Oke, sudah mulai menjawab. Ahnaf masih bisa diperkecil itu, Nak. Iya, oke. Sip. Oke, kita bahas ya. Sudah banyak yang benar jawabannya. Oke, mungkin kalau yang angkanya gede masih bisa sederhanain yang paling sederhana ya nanti. Oke, kita sederhanain ya. Si ini kan 4/8 ya. 4/8 itu masih bisa disederhanain ya. Supaya tidak besar menghitungnya. Supaya lebih gampang angka yang kecil ya. Ini dibagi 4/4. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Nah, nanti di sini menjadi min 1/2 ditambah 3/2 dikurang 1/3. Nah, dicek dulu, ada nggak penyebutnya yang sama? Nah, dicek dulu penyebutnya ada nih yang sama, yang 2. Nah, baru selesaikan dulu yang samanya, dijumlahin dulu ya. Min 1, ingat di sini ada min, jadi dibawa ya, dibawa yang melekatnya, tanda yang melekatnya di angka itu. Min 1 ditambah 3. Min 1 tambah 3 itu menjadi positif ya, jadi 2/2 dikurang 1/3. Nah, dari sini boleh kalian langsung samakan penyebut atau 2 dibagi 2 itu masih bisa ya. Masih bisa menjadi 1 kurang 1/3. Nah, dari sini boleh kalian samakan penyebut. 1 kurang 1/3 itu satunya bisa diubah menjadi 3/3 ya, karena 3 bagi 3 itu 1, dan kita punya bentuk penyebutnya angka 3, dikurang 1/3. Hasilnya 2/3. Mutlak 2/3. Muka mutlaknya menjadi 2/3. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Oke, tadi yang nemuin angka gede, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting hasil akhirnya sama ya, bisa lebih diperkecil lagi, perkecil lagi, perkecil lagi. Itu. Dan hati-hati tadi menjumlahkan ada negatifnya, ditambah positif itu harus lihat tandanya ya. Takutnya cuman kalian menjumlahkan 1 ditambah 3. 4, nanti ada min, jadi nanti suka ada yang kayak gitu ya. Jadi menjumlahkan min 1/2 ditambah 3/2 itu menjadi ini, 1 tambah 3, 4/2. Nah, itu salah ya, bukan seperti ini. Salah. Jadi dibawa minnya. Min 1 ditambah 3, itu 2. Gitu ya. Oke, nomor 7. Nah, di sini bentuk sederhana. Mudah-mudahan masih diingat lagi bentuk sederhana ini. Nah, ini kan X lebih besar dari 7. Kalau yang namanya bentuk sederhana, itu artinya kita ubah si pecahan. Kok pecahan? Bentuk sederhana itu mengubah atau menghilangkan tanda mutlak. Ya, jadi tanda kurung biasa. Jadi berapa ini? Kita cek angkanya positif atau negatif ya, yang ini. Positif atau negatif? Kok dibulatin? Nah, ceknya gimana? Ambil angka X yang lebih besar dari 7. Misal ya, diambil kemarin tuh 8. Nah, masukin ke sini. 8 kurang 3. Hasilnya 5. 5 itu adalah positif ya. Jadi
Yang diambil adalah yang positif. Hasilnya adalah positif. Kalau positif gimana bentuk si buka mutlaknya ini? Buka mutlaknya menjadi tulis dirinya sendiri. Tulis tetap ya. Tulisnya tetap. Jadi nulisnya X min 3. Ya, maka jawabannya adalah B. Sekarang Ibu mau kasih soal yang beda. Untuk X kurang dari 5, bentuk sederhana dari bentuk sederhana ya BS aja. Bentuk sederhana dari 3 min 2X. Berapa? Apa bentuknya? Coba. Nanti boleh di chat atau boleh open mic ya jawabannya. 3 min 2X bukan, Bu? 3 min 2X. 2X. Kenapa 3 min 2X? Karena apa kan itu contohnya misalnya tuh di 5 kan lebih kecil dari 5. Nah, diambilnya tuh 4. Ini tuh 4. Nah, 4 tuh dijadiin X-nya 4 dikali 2 sama dengan 8, terus 3 dikurangi 8 sama dengan min 5. Nah, min 5 itu kan jadi negatif. Kalau negatif itu dibalik atau posisinya tuh X-nya yang di belakang gitu, Bu. Dibalik itu artinya diubah tandanya. Ya. Terserah ya posisi X yang mau di mana aja bebas. Ya. Gitu maksud saya. Oke, tapi kayaknya bentar ya. Ibu kayaknya ini nggak bisa. Kayaknya bentar. Ulangi lagi ya soalnya ya. Ini ada yang salah. Apa ya yang aman ya? Ini soalnya kalau dimasukin yang lain juga berbeda-beda tandanya. Jadi nggak bisa sembarangan membuat soal yang seperti ini ya. Coba 3 min 2X 4 bentar ya. Ini aja deh, lebih aja ya. Oke. Kalau lebih besar. Oke, lebih besar aja. Tadi jawabannya apa? Lebih besar dari 5X-nya. Untuk 3 min 2X. Jawabannya jadi min 3 plus 2X. Soalnya kan min, negatif jadi dikali negatif kan? Ya, betul. Betul gitu ya, jadi udah ini ya. Jadi diambil aja, ambil X-nya yang lebih besar dari 5, misal yang terdekat itu 6 ya. Angka yang paling kecilnya 6, supaya nggak capek ngitungnya. Jadi di sini 3 dikurang 2 kali 6. Ya, di sini jawabannya adalah negatif ya. Negatif berapa nih? Negatif. Ya pokoknya intinya negatif ya. Boleh kalian tulis juga hasilnya negatif 9 gitu. Nah, ternyata hasilnya negatif. Kalau negatif, ya itu ya tadi ya. Kalau negatif, kali min. Kali min ya, kalau negatif. Si angka ininya. 3 min 2X kali min. Atau cara cepatnya, tinggal dibalik aja tandanya. Tandanya kan tadinya 3-nya tuh positif, jadi negatif. Min 2X ini jadi positif. Gitu. Itu artinya ya, kali min. Oke, bisa ya. Untuk nomor Ibu 8. ini tuh Ya. Negatifnya tuh ngambilnya tuh dari yang hasil mutlaknya atau sebelum mutlaknya, Ibu? Enggak, hasil di dalam mutlak. Hasil di dalam mutlak. Oh, jadi masih dalam mutlaknya ya? Iya, betul. Jangan sampai mutlaknya dihilangin ya. Maksudnya kalian udah belajar mutlak min 9 itu sama dengan 9. Bukan, karena tujuan kita mau ngecek si dalam mutlak ini hasilnya negatif atau positif. Ya, ngecek ya. Namanya ngecek. Bukan hasil. Oh. Bukan, jadi dicek ya, ini tuh dicek. Cek namanya ya. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan bisa diingat. Untuk nomor 8 juga sama, tapi ini bentuknya dalam selang ya. Kalau dalam selang, ya misal ya, Ibu buat lagi, mudah-mudahan benar ini.
Untuk X-nya lebih besar sama dengan 1, kurang dari sama dengan 5, bentuk sederhana dari 3X, jangan, X min 3 coba. X min 3. Jangan. Ini masih ada yang bisa. Aduh. Enggak juga sih. Bentar kan, bikin soal seperti ini harus mikir ya. Berapa ya kira-kira ya? X min 10. X min 10. Berapa bentuk sederhananya? Apa bentuk sederhananya ya? Untuk X lebih besar sama dengan 1, kurang dari sama dengan 5, bentuk sederhana dari mutlak X kurang 10. 10 min X bukan, Bu? Berapa? 10 min X. 10 min X. Oke. Ya. Diambil berapa X-nya? 2. Cek ya. 2 boleh. Oke, sepertinya udah pada bisa ya. Mudah-mudahan ya ini ya. Jadi diambil X-nya boleh 2, boleh 1 ya, atau boleh 5, karena ini ada sama dengan ya, ada sama dengan boleh 1. Kalau 2 berarti 2 dikurangin 10, dicek ya. Hasilnya negatif 8 gitu. Oh ternyata negatif. Ini negatif, kalau negatif ya diubah ya atau dikali min. Jadi min 5X tambah 10. Oke, sip ya, begitu. Kemudian, nah yang ini 9, 10 itu sifat ya, jadi true or false nanti di PTS-nya mungkin ada soal benar atau salah. Ibu lupa ya sifat-sifatnya mungkin. Apa-apa ya, kalau ini kan kalian udah tahu ya kalau ini tuh nggak bisa dijadiin, ini salah ya karena nggak bisa dijadiin mutlak kurang mutlak ya, kecuali kalau perkalian. Kalau perkalian 2X kali 5, misalkan ya 2X kali 5 sama dengan mutlak 2X kali mutlak 5, itu baru benar. Jadi kalau penjumlahan sama pengurangan tidak ada sifat seperti itu. Nah, nanti misalkan ya ada soal seperti ini. 10 kurang 2X bisa ditulis menjadi bisa ditulis menjadi 2 kali mutlak 5 kurang X. Apakah benar? Benar nggak? Mutlak 10 kurang 2X bisa ditulis menjadi 2 kali mutlak 5 min X. Benar nggak? Benar? Benar, benar. Benar ya? Benar, kalau misalkan perkalian seperti ini, perkalian maksudnya, bentuk seperti ini ada sifatnya. Jadi, dikali ya, tapi dengan catatan, harus positif sih ininya, ya. Tadi kan kalau negatif nggak boleh ya, kalau misalkan di luarnya negatif, dikali ke dalam mutlak itu, salah. Tapi kalau misalkan kayak mengubah gitu ya, ini tuh kayak, apa sih, distributif ya sifatnya ya. Ini kan dari sini. Bisa diperkecil, disederhanain, dikeluarin 2-nya dalam kurung 5 min X. Nah, kayak gini ya. Nah, ini kan sama kayak perkalian yang ini ya, sebelumnya ya. Jadi ini bisa ditulis mutlak 2 dikali mutlak 5 min X. Nah, dari situ. Gitu ya. Oke, sampai sini. Nanti kalian bisa dipelajarin lagi sifat-sifatnya yang lain. Nomor 11, udah masuk ke persamaan. Yuk kita ini mengingat lagi persamaannya. Ibu ganti ya soalnya ya. Ini kan udah bisa. Mutlak X sama dengan 10.
Coba nilai P yang memenuhi atau himpunan penyelesaian dari mutlak X sama dengan 10 berapa? 10 atau min 10. Iya, 10 atau Atau min min 10. ya. Nah, yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini Bu tadi di soal yang nomor 9 Bu. Nah, ini tuh 5-nya tuh dapatnya dari mana Ibu? Oh, 5-nya dibagi 2. Menyederhanakan yang namanya menyederhanakan itu dibagi ya, mau dia bentuknya apa namanya? Mendatar apa ya? Sejajar atau yang bagi gitu ya. Itu namanya membagi. Jadi kayak seolah-olah ini tuh 10 min 2X dibagi ya, masing-masing itu dibagi berapa gitu, supaya bisa diperkecil. Ini ya seolah-olah dibagi, misalkan mana nih yang paling kecil kan 2 ya, oh berarti dibagi 2 semuanya, bagi 2 kan berarti ini jadi 5 min X, tapi jangan lupa 2-nya itu jadi di luar kurung gitu. Itu kalau bentuknya sejajar ya, namanya distributif. Menyederhanakan atau mengeluarkan si yang samanya ini ya, yang bisa dibaginya. Gitu ya. Kalau tadi kan kalau pecahan 4/8 ini sama aja dengan dibagi 2/2 kayak gitu. Jadi udah langsung aja hasilnya berapa nih? 4/4. Hasilnya 1/2. Gitu. Udah, jadi jangan ditulis lagi 1/2 kali 4. Nggak kayak gitu ya kalau yang pecahan seperti ini. Tapi kalau yang ini seolah-olah kita membagi 2, tapi 2-nya kita keluarin di luar kurung. Jadi semuanya ikutan ya Bu ya? 10 Ya, dibagi 2. jadi contoh lainnya misalkan ya, 3X plus 24. Atau jangan 3X. Ya nggak apa-apa. 3X tambah berapa ya? Oh jangan. Sorry. 6X tambah 8 tambah 14. Nah, 6X tambah 14 coba dibuka, bukan dibuka. Dikeluarin, apa yang dikeluarin? Nah, anggap aja kalian bisa mikirnya gini ya. Dibagi berapa sih ini 6 sama 14 itu biar sederhana gitu. Nanti itu yang dikeluarin. Bagi 3 kah? 14 bagi 3? 6 bagi 3 kan bisa, tapi 14 bagi 3 nggak bisa. Oh, bagi 2. Kalau bagi 2 berarti 2 yang dikeluarin. Nah, ini 6 bagi 2, 3X, 14 bagi 2, 7. Nah, mungkin seperti itu ya cara berpikirnya. Tapi kalau misalkan kalian bisa berpikir yang berbeda tapi hasilnya sama, nggak masalah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nomor tadi ya, persamaan. Nggak bisa digeser ya? Oke. Nomor 12. 12. Nah, kalau kalian udah ketemu yang namanya mutlak sama dengan min, apa yang terjadi? Himpunan kosong. Himpunan kosong. Ya, kalau kalian udah ketemu mutlak sama dengan min, udah aja. Nggak bisa dipencet loh ya. Bentar. Mutlak sama dengan min. Nah, ini. Hasilnya nggak usah dicari, langsung himpunan kosong ya. Langsung himpunan kosong. Karena mutlak itu hasilnya positif ya. Selalu positif yang tadi definisi yang pertama ya. Mutlak itu positif. Jadi ketika kalian dari sebelumnya udah ngerjain gitu ya, mindahin ruas kayak gitu, ketemu bentuk terakhirnya itu mutlak sama dengan min, udah nggak usah lagi dilanjutin. Oke, silakan izin ke toilet.
Contoh lainnya ya, contoh lainnya. Coba kalau misalkan ada bentuk X plus 3 sama dengan min 2. Jawabannya berapa? Jawabannya apa? Kosong, Bu. Himpunan kosong. Betul ya. Jawabannya masih sama, himpunan kosong. Karena mutlak, terserah mau di dalamnya apapun, bentuk apapun di dalamnya, tapi udah ada mutlak, mutlaknya sendirian lagi di ruas kiri, sama dengan min, itu udah dijamin himpunan kosong, gitu ya. Oke, nomor 13. Nomor 13 ini kayak pokoknya Ibu selalu ingatkan, sisakan. Sisakan apa? Aduh, sorry. Sisakan mutlak sendiri ya di ruas kiri. Itu ya. Ruas kiri. Pokoknya sisakan mutlak sendirian di ruas kiri. Udah itu aja kuncinya. Nah, nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Berarti ini menjadi bentuk mutlak X min 6 sama dengan 6 kurang 1, 5. Itu ya. Nanti ini bisa diselesaikan. Persamaan ya. Persamaan itu kemarin udah Ibu ingatkan lagi. Penyelesaiannya itu cuman ada satu. Maksudnya ya, mau bentuk apapun pasti penyelesaiannya itu positif atau yang negatif ya. Jadi itu nanti ada satu yang berbeda kalau di ruas kanannya itu bentuknya variabel nggak ada mutlak. Itu harus diuji. Nah, itu ya harus diingat-ingat lagi. Jadi kalau bentuk ini ya berarti solusinya ada dua, yaitu X min 6 sama dengan 5 ya, ini positif, ruas kanannya, yang satu lagi ruas kanannya negatif. Mau bentuk dia nanti ada mutlak ya, nggak apa-apa jadi negatif. Yang satu lagi gitu ya, semuanya kayak gitu. Semuanya solusinya ada dua, yaitu atau ya. Yang satu positif, yang satu negatif. Nanti kalian ini bisa diselesaikan ya. Nah, coba Ibu mau bikin lagi soal yang baru. X plus 2 dikurang 5 sama dengan 2. Coba berapa hasilnya? X-nya apa aja hasilnya? Ingat, sisakan mutlak sendiri di ruas kiri. Berarti bisa 7, Bu. Ini. Mesin. Kenapa? Berarti kan 7 tadi Ibu dengar 7, iya. ya, Hasil 7. X-nya. Ya kan Bu, kayak jadi gini ya. X-nya sama dengan 5,-9, Bu? Bukan? Iya, bukan. 5,9. Oke. Kan kalau yang ini 5,-9. 5,-9. Ya. Tadi yang 7 itu sebenarnya mungkin sampai tahap sini ya, sampai Ya, tahap Bu. ini. Kayaknya. Nah, tahap ini nanti terusin lagi ke sini. Nanti terusin lagi sampai ke X-nya sama dengan berapa. Ya, ini kan diterusin. Jadi X sama dengan 11, ini terusin X sama dengan 1. Nah, ini juga sama. Terusin tadi ya, X plus 2 sama dengan 7. Betul, sampai sini. Nah, tinggal solusinya. Ada 2, 7 sama min 7 ya. Ini X plus 2 sama dengan 7. Yang satu lagi X plus 2 sama dengan min 7. Nah, nanti terusin. X sama dengan 5. Yang satu lagi X sama dengan min 9. Oke, betul ya jawabannya 5,-9. Oke, Berarti ini silakan. tuh pada akhirnya tuh solusinya tuh coba cari cara untuk X-nya tuh di sebelah kiri sendiri ya. Iya. Ya, betul. Sisakan X lagi di sebelah kiri ya. Gitu. Oke ya, jadi benar-benar X aja ya, himpunan penyelesaian itu X aja. Oke, kita lihat lagi contoh lainnya. Ini masih banyak ya. Nah, ini 14 nggak usah dilihat.
contohnya, soalnya ya, karena sebenarnya ini soalnya. Ntar Ibu mau bikin lagi soal yang kayak tadi ya, yang kayak tadi di sini aja. Nah, di sebelah sini aja ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Sekali lagi ya, sekali lagi. Coba berapa kalau 2 min X ditambah 5 sama dengan 8? Sok, berapa X-nya? Min 1,5 bukan, Bu? Min 1,5. Ya, Bu. Oke. Coba yang lain? Apakah sama? Bu, misalnya kalau yang kan itu 2 min X ya, Bu. Ya, Kalau diubah posisinya jadi min X plus 2 boleh nggak? boleh. Boleh. Sama aja kan ya, Bu? Sama aja, nggak merubah nilai ya, karena Iya. X-nya itu tandanya negatif, 2 itu positif. Ya. Gitu. Oke, Bu. Jadi mau tukar posisi nggak apa-apa, tapi tandanya harus tetap sama. Oke ya, kita coba ya. Jadi di sini sisakan sisakan mutlak, sebelah kiri sendiri, 8 kurang 5 itu 3. Nah ini solusinya ada 2. 2 min X sama dengan 3, yang satu lagi 2 min X sama dengan min 3, gitu ya. Kemudian terusin lagi ya, ini menjadi sisakan X sebelah kiri, min X sama dengan 1. Nah, minnya kalikan ya ke ruas kanan. Atau bagi 1 bagi min. Bebas ya mau dibagi atau mau dikali. Kali min dua-duanya berarti X sama dengan min 1. Yang satu lagi min X sama dengan min 5. Jadi X sama dengan 5. Oke, sampai sini udah semakin paham. 5 dan min 1. Oke, 5 atau min 1 ya. Gimana, semakin paham untuk mengerjakan soal-soal seperti ini? Paham ya? Paham ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain juga ikut paham ya. Oke, sip. Kita lihat soal yang di bawah ini. Oke. Jadi tujuan pembuat soal ini adalah untuk ke sini ya, mutlak sama dengan negatif. Artinya apa? Mutlak sama dengan negatif? Kosong. Iya, kosong. Nggak perlu dicari ya. Itu tujuannya. supaya memudahkan kalian, tapi itu suka terkecoh ya. Jadi bentuk soalnya pertama menyisakan nilai mutlak sendiri gitu ya, udah dihitung-hitung ternyata bentuknya ini apa min gitu. Nah itu. Jadi gitu ya. Nih Ibu iniin soal yang lain ya. Contoh soal yang lain. Misal 3 dikurang 4 mutlak X plus 2 sama dengan berapa ya? 15. Nah, kayak gini ya. Jadi kuncinya yaitu sisakan mutlak sendirian dulu. Min 4, X plus 2 sama dengan 15 kurang 3. 12. Nah, nanti di sini ingat min ya, ada min, lebih baik dibagi ke ruas kanan. Dibagi ke ruas kanannya sama ruas kanannya 12 per min 4. Ini nanti akan menjadi mutlak X plus 2 sama dengan 12 bagi min 4. Yaitu min 3. Sampai sini, jangan sampai kalian udah keenakan ngerjain soal diginiin ya. Maksudnya ada 2, berarti X plus 2 sama dengan min 3, yang satu lagi dikali min, jadi 3. Enggak gitu. Ya, ini salah ya. Maksudnya cukup kalian lihat bentuknya dulu. Bentuknya ternyata udah ketemu min.
mutlak sama dengan min. Nah, ini kan udah mutlak sendirian, di ruas kiri sama dengan min. Nah, yang tadi ya, hasilnya adalah himpunan kosong. Ya, jangan sampai kalian keenakan di awal ngerjain terus. Ketemu ini sampai selesai. Nah, itu salah ya. Sampai sini aja yang benar, min 3. Min 3. Ya, sampai min 3, terus hasilnya adalah himpunan kosong. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bisa? Bisa, Bu. Saya? Oke, boleh satu lagi ya. Satu lagi soal yang kedua. Apa ya soalnya? Oke, soalnya gini aja. 3 dikurangin 5 sama dengan... Gimana ya? Bingung ya. 3 sama dengan 5 ditambah mutlak X min 1. Nah, jawabannya apa? Kosong. Ya. Kosong ya. Ya Bu, karena itu Bu, apa 5-nya kan dipindahin nih ke sama yang 3. Nah, di hasilnya tuh negatif, min 2. Nah, dari min 2 itu juga udah ketahuan Bu. Kan Ya, negatif. betul. Gitu ya. Jadi pindah aja posisi, pindah ruas aja. Jadi kalau hasilnya negatif, himpunan kosong. Mutlaknya sendirian gitu. Ini kan misalkan ya, oh ini mutlaknya udah positif di sini, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipindahin, nggak masalah gitu ya. Nggak apa-apa, kayak gitu ya. Yang dipindahin 5, jadi min 2. 3 kurang 5, min 2. Nah, nanti kalian boleh kok tukar posisi. Boleh tukar posisi, jadi kan tadi katanya si mutlaknya di ruas kiri gitu ya. Nah, ini boleh aja jadi kayak gini. Min 2. Jadi ini kalau ini langsung tukar posisi aja nggak apa-apa ya, karena udah sama dengan. Ya, kayak anggap aja A sama dengan B gitu ya. Nah, ini kan bisa aja B sama dengan A. Sama aja gitu ya, tukar posisi. Atau mau ditukar posisinya, ini jadi min, ini jadi plus. Nggak apa-apa, nanti sama-sama nanti dibagi lagi dengan min. Nah, nanti hasilnya juga sama. Oke, tadi benar ya. Jadi jawabannya adalah himpunan kosong, karena ini mutlak sama dengan min. Gitu. Oke, lanjut. Soal 15. Soal 15 ini mutlak sama dengan mutlak. Ya, mutlak sama dengan mutlak itu ya langsung aja. Kayak sama tadi, anggap aja nih yang angka. Ada 2 solusi ya, ada 2 solusi. Berarti 4x min 3 sama dengan 2x plus 9. Yang satu lagi 4x min 3, yang satu lagi kan dikali min. Kali min artinya tandanya berubah, yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Ini kan dua-duanya positif ya, berarti dua-duanya negatif sekarang. Lalu gimana? Ya udah sisakan aja X di sebelah kiri ya. Jadi ini dipindah ruas, jadi 2X, 4X kurang 2X, 9 tambah 3, 12. Jadi X sama dengan 6. Yang satu lagi, 4X min 2X-nya pindah jadi plus ya. 6X sama dengan min 9 tambah 3 itu min 6. Jadi X-nya min 1. Udah selesai. Gitu ya. Oke, Ibu kasih lagi contoh soal yang beda angka. 2X min 1 sama dengan X plus 3. Nah, berapa X-nya?
Min 2/3,4 bukan, Bu? Min 2/3,4. Ya. Oke, yang lain apakah sudah selesai? Oh, kalau Ibu ngegerakin kursor, nggak kelihatan ya di kalian ya? Jadi harus diginiin ya. Oh iya, harus ditandain. Ibu kira kalau Ibu gerakin kursor Ibu, kelihatan juga di OneNote kalian, enggak ya? Oke deh, berarti nanti pakai tanda ya. Sama ya? Oke, sama katanya. Oke, berarti pada ngitung ya. Oke, berarti ini menjadi sama ya, solusinya ada 2. Ini mutlak ya, mutlak. Ada 2, yaitu 2x min 1 sama dengan yang satu tetap ya, tulis positifnya tulis aja gitu ya, positif. Terus yang satu 2x min 1 dikali negatif. Min x min 3. Nah, sama ya kayak tadi, ini pindah ruas, x-nya 2x kurang x, itu x sama dengan 3 tambah 1, 4. Oke, betul ya. Yang satu lagi 3x sama dengan berapa nih? Min 3 tambah 1 min 2. Min 2, Bu. Iya, x-nya sama dengan min 2/3. Oke, berarti benar ya. Oke, sampai situ ya. Kita lihat soal yang nomor ini sama ya, walaupun di sini ada min 4x. Sama aja. Oke, kalau bentuknya kayak gini, mutlak kurang mutlak sama dengan 0. Pindah ruas ya. Balik lagi ke konsep yang awal, pindah ruas. Jadi x plus 2 sama dengan 5x min 10. Ya, kalau ini yang 0 ya. Dan udah pasti di soal untuk kelas 10 mah, ininya sama dengan 0. Nggak mungkin soalnya bukan 0 ya kalau mau dipindah ruas ya. Misalkan kayak gini. Kenapa? Karena ini nanti akan menjadi, nggak apa-apa sih dipindah ruas kan. Sisakan mutlak sendirian sebelah kiri ini. Terus nanti ini menjadi 2 ditambah mutlak 5x min 10. Nggak apa-apa, ini juga bisa diselesaikan. Tapi nggak diajarin dari awal ya. Ini nanti pakai definisi. Nah, itu akan lebih panjang lagi ya. Gitu. Jadi ini tidak akan ada ya. Jadi makanya ruas kanannya sama dengan 0 ya. Itu jadi jangan dipikirin kalau bukan 0 di ruas kanannya. Pokoknya nanti akan menjadi bentuk mutlak sama dengan mutlak. Bakal seperti itu untuk kelas 10. Oke, nanti kan caranya sama ya, yang ada 2 tadi. Sama caranya. Nah, untuk yang soal selanjutnya, ini udah ya pecahan kemarin. Kali silang aja. Kali silang ya, artinya 3 kali ke 1 ya. 3 kali 1 itu 3. Mutlak x plus 1 plus 1 sama dengan 2 kali 1. 2 kali 2x min 3. Kayak gitu ya. Nanti masukin si 3-nya ke dalam mutlak. Karena kenapa? Yaitu kita mau bentuk ke sifat balik ke sifat yang udah kita pelajarin. Cuman ada bentar. Bentuknya cuman ada 3 ya. Apa sih 3 kalau nggak salah. Mutlak sama dengan angka, mutlak sama dengan mutlak sama dengan variabel tidak dimutlakin. Itu. Nah, kalau ini kan ada di luarnya ada ini ya, ada angka atau ya pokoknya ada angka, kita ubah jadi mutlak. Maksudnya kita ubah menjadi mutlak sama dengan mutlak, caranya yaitu kalikan. Kalau ini boleh dikalikan karena nggak ada tanda negatif ya. Kemudian kalikan semuanya ke dalam 3x kali 1 kali 3, 3. Kayak gitu. Kemudian ini juga kalikan 4x kurang 2 kali 3, 6. Nah, nanti
sama ada 2 gitu ya. Oke, Bu, gimana kalau misalkan ininya bukan 1 di atasnya? Gak apa-apa, dikalikan aja. Kayak tadi kan Ibu kalikannya 3 kali 1, 2 kali 1 gitu ya, kali silangnya. Kalau bukan, berarti misal 2/3 X min 1 sama dengan 3/4. Jangan deh biar beda. Ininya ya, kali berapa nih? 5 misal ya, ini mah misal. 2X plus 1. Nah, nggak apa-apa, kali silang aja, kali silangnya yang tadi. Gitu. Jadi 4 kali 2 gitu ya, 4 kali 2, 8. Kali mutlak X min 1 sama dengan 3 kali 5, 15. 2X plus 1. Gitu ya, jadi nggak masalah kalau di atasnya bukan angka 1, kalikan aja kayak gitu. Ini juga masih sama, masukin ke dalam mutlak, kalikan ke dalam mutlak 8-nya. 8X min 8 kali 1, 8. Ini juga sama, 15 kali 2, 30X, 15 tambah 1, 15 kali 1, 15. Oke, ya, sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Paham kira-kira kalau untuk bentuk pecahan seperti ini? Angkanya pecahan? Nggak ada yang mau ditanyakan? Jadi yang nomor 18 jawabannya berapa, Bu? Oh, nomor 18. Itu, 18 ada jawabannya. Yang 18 jawabannya adalah E katanya. 3/7,9 ya. Jawabannya caranya sama ya, tinggal diterusin aja kayak yang di atas. Yang ada 2 ini. Nah, yang ini. Yang ini ya tuh, kursornya ada ya. Kali silangnya, kali silang aja. Atas kali bawah, atau bawah kali atas, ya bawah kali atas gitu ya. 4 kali 2, 8. 3 kali 5, 3 kali 5, 15. Kayak gitu. Jadi nanti nggak ada pecahan lagi. Semuanya sejajar. (15X) kenapa 5? Gimana? 15X jadinya? (15X min 15 sama dengan 16X tambah 8. Ini untuk soal yang terakhir bukan? Yang ini. Bagian kali silang. Bagian kali silang kan ini ya. Bagian kali silang itu yang ini. 4 kali 2, 8. Ya, 8. Kali mutlaknya tetap X min 1, nanti yang satu lagi 3 kali 5. Jadi kali silang itu kali apa ya, menyeberangi sama dengan. Jadi 3 kali 5, 15. Oh, kok hilang? Kok hilang ya Zoom-nya? Suara Ibu masih terdengar? Masih Dengar. Ya. Yang 15-nya di kiri, 8-nya di kanan. 15-nya di kiri itu akan beda. Beda ya kalau kayak gitu ya. Jadi itu beda kalau 15-nya di kiri, 8-nya di kanan. Tukar posisi itu beda. Kalau mau sama, kalau mau 15-nya di kiri nanti bakal harusnya gini, 1/15 kali X min 1 sama dengan 1/8. Nah, itu baru benar. Sama nanti hasilnya. Kok hilang? Gitu ya. X plus 1. Harusnya gini. Jadi untuk sejajar itu kalinya ke atas. Ya. Nulisnya di atas. Jadi 3 kali 5, 15-nya di atas ini. Bukan 15-nya yang di bawah ya. 5 kali 3. Kalau mau 15-nya di sebelah kiri berarti 15-nya di bawah. Karena kan
atas kali bawah ya, atas kali bawah. Kalau mau menempatkan sesuai yang di kiri berarti harusnya 15-nya di bawah kayak gitu. Tapi bagus pertanyaan ininya ya, supaya tidak keliru juga untuk kedepannya. Gitu ya. Ahnaf, gimana kira-kira bisa dipahami perbedaannya? Jadi nanti nggak sama dengan 15x kurang 5, ini 16x plus 8 itu nggak kayak gitu. Gitu. Untuk yang lainnya juga ya hati-hati ya untuk kali silang gini. Tempatkan posisinya sesuai dengan yang sesuai ruasnya. Misalkan mau ditempatkan di ruas kanan. Di ruas kanan berarti 3 kali 5, 5-nya di atas. Berarti tempatkan di atas. Tapi kalau mau ke bawah berarti tempatkan di kiri bawah. Jadi pernya. Kayak gitu ya. Untuk penyelesaiannya sama. Nanti kalian ada 2 ya, tetap masih ada 2 seperti ini. Seperti di atas ya, Ibu nggak akan terusin ya karena nanti panjang dan menghabiskan waktu untuk variasi soal lainnya, tidak keburu nanti. Nanti tinggal kalian lihat lagi di atasnya. Caranya ya, tinggal ganti angka. Gitu. Oke, nomor selanjutnya ini udah ke beda soal. Beda variasi yang bentuk ketiga ya. Kita lihat di sini masih sama, sisakan mutlak sendirian di ruas kiri. Sama dengan 2 min X. Nah, ternyata ini tidak ada mutlak. Ya, ini tidak ada mutlak, tidak ada tanda mutlak. Kalau tidak ada mutlak, maka harus diuji. Harus diuji. Nah, gitu. Dicatat ya, ini. Tapi penyelesaiannya sama. Penyelesaiannya sama, yang ada 2. Ada 2 ya, berarti ini menjadi 2x min 1 sama dengan 2 min x. Yang satu lagi, 2x min 1 sama dengan min 2 tambah x. Ya, oke, kita selesaikan. Menjadi 3x sama dengan 2 ditambah 1. Jadi 3, x-nya 3 bagi 3, 1. Yang satu lagi, 2x kurangin x. X sama dengan min 2 tambah 1, min 1. Nah, ini belum tentu jadi HP-nya ya, himpunan penyelesaiannya. Min 1 sama 1. Nah, diuji. Ujinya kemana? Yang Ibu ajarkan, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Harus ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kalau tidak sama dengan, bukan solusinya ya. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ini harus seperti ini. Oke, kita uji yang X-nya sama dengan 1 dulu ya. X sama dengan 1 berarti soal ke sini ya, ke sini. Ke sini. Oh, nggak kelihatan Ibu nunjuknya kemana. Ujinya ke gimana ya caranya ya biar kelihatan si kursor Ibu. Oke, nggak apa-apa deh. Ujinya ke sini. Nih, ujinya ke sini. Ya. Ujinya ke situ. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Oke, jadi di sini kita tulis mutlak 2 kali X-nya ganti dengan 1 ya. Kita uji yang 1 sama dengan 2 kurang 1. Oke, 2 kurang 1, 1. Sama dengan 1, ini 1 sama dengan 1. Benar ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan. 1 sama dengan 1, betul. Selanjutnya, kita uji yang X sama dengan min 1. 2 kali min 1 kurang 1, 2 kurang min 1. Itu. Kemudian, ini 2 kali min 1 min 2 ya. Min 2 kurangin 1, min 3. Ini 2 ditambah 1, 3. Mutlak min 3, itu 3 sama dengan 3. Apakah betul ruas kiri sama dengan ruas kanan? 3 sama dengan 3? Halo? Betul nggak? 3 sama dengan 3? Betul. Betul ya? Iya, betul. Itu ya, kalian jangan pusing-pusing. Betul nggak sih? Ya lihat aja.
3 sama dengan 3 kan ya. Di 1 sama dengan 1. Kecuali ketika kalian menemukan min 1 sama dengan 1. Emang benar min 1 sama dengan 1 gitu. Emang sama gitu ya. Tidak ya, tidak sama. Gitu. Jadi kalau angkanya sama, tandanya sama, ya udah itu udah pasti betul ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti kedua X-nya itu kepake gitu, memenuhi. Nah, ini memenuhi. Berarti jawabannya min 1,1. Contoh lain, nomor 20 ya. 20 juga sama ya. Sisakan ruas kiri sebelah mutlaknya di ruas kiri. Oke. 4X plus 2 sama dengan 5X min 5 min 1 plus 3X ya. Semuanya pindah ke ruas kanan, kecuali mutlak. Oke, ini menjadi 8X min 6. Gitu. Nah, sama ya, ada 2 ya caranya ya. 4X plus 2 sama dengan 8X min 6. Yang satu lagi 4X plus 2 sama dengan 8X min 6. Ya. Kemudian pindah ruas, min 4X sama dengan min 8, X sama dengan 2. Yang satu lagi, yang satu lagi harusnya dikali min ya, sorry. Ini dikali min, jangan lupa dikali min. Jadi, min 8X plus 6. Nah, ini menjadi 12X sama dengan 6 kurang 2, 4. X sama dengan 3/4. Nah, oke, dari mana nanti 3/4? Dari 4 dibagi 12. 4 dibagi 12. 4/12 bisa diperkecil ya. Bagi 4 dua-duanya jadi 1/3. Bagi 4 ya. Bagi 4, 1/3. Nah, ini karena soalnya ruas kanannya tidak ada mutlak dan bentuknya variabel, diuji ya, ini uji. Nah, ujinya sama kayak yang tadi ya. X sama dengan 2, masukin ke ruas kiri sama dengan ruas kanan, yaitu 4 kali 2, 8. Ya, 4 kali 2 tambah 2 sama dengan 8 kali 2 kurang 6. Ujinya ke sini ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, ini menjadi 10 mutlak, ini 10. Nah, 10 sama 10 ya, ini benar. Ruas kiri, ruas kanan. Yang satu lagi, X sama dengan 1/3. Nah, pecahan ya, tapi nggak apa-apa. 4 kali 1/3 ditambah 2. Sama dengan 8 kali 1/3 dikurang 6. Gitu ya. Nanti ini dikalikan dulu. 4 kali 1/3 itu kan 4 kali 1. Atasnya 4/3 tambah 2. Sama dengan 8 kali 1. 8/3 kurang 6. Nah, kira-kira sama enggak nih? Oke, kita buka aja mutlaknya ya. Apa samakan penyebut gitu. Dan langsung buka mutlak juga nggak apa-apa. 4/3 di samping aja biar ngabisin tempat. Jadi yang ini 4/3 ditambah, samakan penyebut ya, yang ini. 2-nya menjadi 6/3. Sama dengan 8/3 min 18/3. Nah, ini 4 tambah 6, 10/3 sama dengan 8 kurang 18 min 10/3. Sama nggak? Sama apa tidak? 10/3 sama min 10/3? Beda. Beda ya? Beda, berarti dia tidak sama dengan. Artinya apa? Artinya si X 1/3 tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi ya. Jadi si ini tidak memenuhi. Alasannya ini tadi ya. Alasannya
alasannya ini tidak sama dengan. Nah, jadi yang memenuhi hanya 2. Karena yang ini ya 10 sama dengan 10. Oke, jawabannya adalah yang 2. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk bentuk ketiga ini? Cuman bentuk ketiga aja yang harus diuji, yang lainnya nggak perlu diuji. Ya. Kalau yang uji-uji gini tuh yang apa? Yang di ruas kanannya tuh yang nggak ada variabel, nggak ada mutlakan ya, Bu? Iya, betul. Kalau yang uji kayak apa itu? Kayak bikin garis bilangan itu apa gimana itu maksudnya, Bu? Pertidaksamaan. Oh, itu di pertidaksamaan. Iya, tandanya yang kurang dari ya. Yang kurang lebih dari. Oke, nanti ini nih bentar lagi. Oke, nomor 21 ini pemisalan. Kalau ada kuadrat itu dimisalin ya. Satu lagi ya, ini untuk persamaan. Ini apa namanya pemisalan. Langsung aja dimisalin. Yang ininya mutlaknya X plus 2 mutlak boleh dimisalin apa P misalkan ya atau A terserah ya. Oke, jadi di sini P kuadrat dikurang P dikurang 6 sama dengan 0. Lalu kalau ada ketemu persamaan kuadrat difaktorkan ya. Gimana faktornya? Faktornya berapa kali berapa hasilnya? Min 6 kalau dijumlahkan hasilnya yang di tengah-tengah, yaitu ada min ya. Min 1. Ini sebenarnya ada 1. Min 3,2 sama 2. 3 sama 2 ya. Min ya. Kalau Min 3 sama 2. Ya, min 3 tambah 2 itu min 1. Oke, jadi di sini P min 3, P plus 2. Nah, di sini berarti P-nya sama dengan 3 ya. Oke, dari mana nanti? P min 3 sama dengan 0, yang satu lagi P plus 2 sama dengan 0. Jadi di sini P sama dengan 3, yang satu lagi P sama dengan min 2. Min 2. Belum selesai sampai sini ya. Jangan kalian menjawab 3, min 2. Kita selesaikan lagi yang ini. Kita garisin dulu ya. Nah, balikin lagi P-nya. P-nya itu kan tadi dimisalin ini ya. P-nya itu dimisalin ini. Kita misalin. Kita balikin lagi. Jadi mutlak X plus 2 sama dengan 3. Yang satu lagi mutlak X plus 2 sama dengan min 2. Oke, yang ini kita selesaikan. Sama kayak yang di atas, paling awal ya. Ada 2 penyelesaiannya ya. Ingat, persamaan cuma ada 2 penyelesaiannya. Yang satu positif, 3. Yang satu lagi min 3. Nah, nanti di sini ketemu X-nya sama dengan 1. Yang satu lagi X-nya sama dengan min 5. Gitu ya. Nah, yang ini bagaimana? Yang ini. Mutlak X sama dengan min. Ini ulangan Kosong. ini. Kosong. Tuh, himpunan kosong. Jadi nggak ada. Jadi cuman ini aja. Hasilnya adalah yang D. iya 1, min 5. Ya, yang D. Itu ya. Oke, lanjut sebentar lagi. Udah azan ya. 10 menit lagi. Untuk pertidaksamaan. Bu, saya pengen nanya dulu, Bu. Oh ya, boleh. Kalau misalnya kan ini mah negatif tuh, jadi himpunannya kosong. Kalau dua-duanya positif, jadi 4-4 itu dimasukin ke himpunan penyelesaian gitu. Iya, betul. Tapi untuk kelas 10 dibatasin ya. Biasanya yang satu positif, yang satu negatif. Insya Allah mirip-mirip, soalnya mirip-mirip ya berarti yang satu positif, yang satu negatif. Beda angka aja. Gitu. Oke. Bisa ya, kalau misalkan dua-duanya positif ya atau negatif ya berarti misalkan jawabannya mutlak sama dengan negatif, dua-duanya ya berarti himpunan kosong gitu aja ya. Tapi salah satu sih suka ada. Ini maksudnya positif negatif. Oke, nomor 22. Mutlak kurang dari min. Hasilnya apa? Kosong. Kosong. Kenapa kosong? Karena ya yang tadi mutlak sama dengan min aja itu himpunan kosong, gimana yang kurang dari ya? Kurang dari min.
Ada nggak sih yang lebih besar dari min? Nggak ada ya. Nah, kecuali kalau misalkan soalnya mutlak 2x plus 10 lebih dari min 2. Jawabannya apa yang ini? Real. Ya, Real. baliknya ya. Bilangan real. Kalau lebih besar tandanya. Tapi kalau yang tadi kurang dari min, itu himpunan kosong ya. Kalau lebih besar dari min, bilangan real. Oke. Lanjut. Nomor 23. 23 ini lebih besar dari min 6. Lebih besar dari min 6. Gimana kalau penyelesaian lebih besar? Oke, dan bukan Bu? Atau. Oh, atau. Kalau yang dan itu atau di tengah-tengah itu kurang Oh, dari kurang. Oke, Bu. kayak gitu. Ya, sip ya, mudah-mudahan bisa diingat. Lebih besar itu atau. Oke, kita kerjakan. Berarti ini penyelesaiannya menjadi 3x plus 9, mutlaknya udah nggak ada. Lebih besar sama dengan 6 atau 3x plus 9 kurang dari sama dengan negatifnya. Gitu ya. Sama ya kayak yang persamaan. 6 positif sama negatif. Tapi ini tandanya yang satu lebih besar, kalau yang positif, kalau yang negatifnya kurang dari. Itu penyelesaian dari lebih besar. Setelah ini gimana? Terusin aja. Sisakan X-nya sebelah kiri. 3X lebih besar dari 6 kurang 9, min 3. Ya, min 3. X lebih besar dari min 3 dibagi 3. Ya, itu adalah min 1. Ini tandanya tidak berubah ya. Kenapa? Karena bukan dibagi min atau dikali min. Bukan dibagi min atau dikali min. Kalau yang min-nya di X baru berubah ya, Bu? Ya, kalau yang X-nya di min-nya di X atau misalkan semuanya dibagi min atau dikali min, itu berubah tandanya. Contohnya ya, misal ya, min 3X lebih besar dari 3 misal. Nah, ini baru kan semuanya dikali min supaya positif ya, atau nanti dibagi. Nah, baru ini tandanya berubah. Jadi min 1. Ya, atau cara ini adalah dibagi ya. Min 3X, sorry. Langsung aja ya. X kurang dari sama dengan 3 dibagi min 3. Nah, ini kan kayak gini ya. Dibagi min atau dikali. Pokoknya dibagi atau dikali min, berubah tanda pertidaksamaan. Tapi kalau kayak tadi, dibagi atau dikalinya bukan min, nggak berubah. Walaupun si, ruas kanannya min. Itu ya bedanya. Kemudian yang satu lagi, 3X kurang dari min 6, min 9, min 15. Nah, ini juga sama ya. X kurang dari min 15 dibagi 3. Nah, dibagi 3 bukan min, berarti tetap angkanya, tandanya min 5. Udah, jadi hasilnya itu. Min 5, min 1, yang C ya. Oke. Selanjutnya, untuk soal ini, yang 24 itu juga pindahin, sisakan mutlaknya sebelah kiri, pindahin min 3-nya ke sebelah kanan. Nah, kalau tandanya kurang dari, penyelesaiannya baru yang dan ya. Yang dan itu. Dan itu gimana? Yang di tengah-tengah X-nya, artinya sebelah kirinya negatif, jadi kurang dari ya, sama dengan, nah, tanda mutlaknya hilang. Jadi X-nya di tengah-tengah, ada di tengah-tengah. Nah, kayak gitu. Setelah ini gimana? Sisakan X-nya di tengah-tengah sendiri ya. Berarti yang lainnya pindah. Yang lainnya pindah. Plus 5 dipindah ruas kiri kanan itu berarti menjadi min 5, min 3, min 8. Ini min 2. Ya, 3 kurangin 5, min 2. Nah, tapi ini masih ada 2 dikali. Nah, dibalik ya, kalau 2 dikali berarti dibagi. Min 8 bagi 2.
min 8 bagi 2. Yang ini min 2 bagi 2. Ya. Itu. Tapi ini kan ini ya, maksudnya positif ya, X-nya ya. Jadi nggak berubah tanda juga dibaginya. Kecuali nanti kalau negatif, nanti tanda ini berubah. Jadi lebih besar gitu ya tandanya. Min 4, X kurang dari min 1. Oh, udah jadi jawabannya yang A ya. Oh, yang B. Oh, yang B ya, karena yang A itu nggak ada sama dengan. Yang A nggak ada sama dengan, itu bedanya. Karena di soalnya ada sama dengan ya. Begitu. Nah, nanti tadi Ibu bilang kalau X-nya negatif, misal ya, misal ini mah misal dari sini ya, min 8, min 2X, min 2. Nah, ini kan min 2 ya. Berarti kan min 8 dibagi min 2. Min 2, min 2. Nah, kayak gitu harus berubah ininya, tandanya. Gak masalah, dirubah aja. Jadi, kebalikan tandanya. Gitu. Jadi menyesuaikan dengan si opsinya. Kayak gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nomor 25 masih ingat jawabannya? Oh, udah ada. Oke, Ibu ubah nomor 25 ya. Soalnya, misal, X plus 5 lebih besar dari 0. Jawabannya berapa? X-nya bilangan real sama X-nya tidak ada solusi, itunya sama dengan min 5. X tidak boleh sama dengan min 5. Ya, itu tidak boleh sama dengan min 5. Oke, diubah lagi soalnya menjadi 2 min X lebih besar dari 0. Jawabannya berapa? Oh, kayak yang bukan Bu. Yang kayak yang nomor 25 ini. Ya. Jadi min X plus 2 gitu. Min X plus 2. Min X plus 2? Oh. Ya kan ini dibalikin. Oh, mau dibalik dulu. Iya, nggak apa-apa sih. Jawabannya apa jadi? Jadi yang X bilangan real sama X tidak boleh sama dengan min 2. Iya bukan? X tidak sama dengan min 2 gitu. Ya. Oke, gimana ngecek X sama dengan 2 atau min 2 ini? Tahu, lupa Bu. Ya, ini dijadiin pembuat 0 seperti ini ya. Ini juga kan tadinya dari sini X tambah 5 sama dengan 0. X sama dengan min 5. Ya, tapi kan nggak boleh ya, karena nggak boleh ya tinggal dihitungin. Ini juga sama. 2 min X sama dengan 0. Berarti min X sama dengan min 2 atau X sama dengan 2. Nah, ini tidak boleh sama dengan maksudnya ya. Jadi harusnya tidak sama dengan 2 ya. Gitu. Jadi pembuat 0 aja. Gitu ya. Kalau ada soal seperti ini, seperti itu caranya. Nomor 26, 27 itu sama. 26, 27, 28 kan udah ya. 28 udah dibahas, nanti bisa dilihat lagi. 29 juga udah. Sebenarnya udah semua sih. Cuman mungkin diingetin lagi kalau ada cara. Ada mutlak dua-duanya di ruas kiri, ruas kanan. Caranya boleh dikuadratin, tapi itu akan lebih repot karena nanti kalian mengkuadratkan gitu ya. Makanya caranya yang fx tambah gx, fx kurang gx gitu ya. Berarti ini x tambah 5 ditambah 1 min 9x. Nah, ini x tambah 5, yang satu lagi dikurang. Kalau cara cepatnya, yang satu lagi diubah tandanya. Ya, yang satu tadinya positif jadi negatif, negatif jadi positif gitu ya. Satunya positif jadi negatif, min 9-nya tadinya negatif jadi positif, 9x. Kurang dari 0. Oke, sampai sini seperti biasa hitung-hitung. X kurang 9x min 8x. Tambah 5 tambah 1, 6.
X tambah 9, X 10, X, 5 kurang 1 plus 4. Kurang dari 0. Ya, tandanya kurang dari. Yang ini tandanya lebih besar. Setelah itu, pembuat 0 ya. Pembuat 0. Min 8X tambah 6 sama dengan 0. Min 8X sama dengan min 6. X sama dengan min 6/8. Yang ini sama ya caranya kayak gitu ya. Langsung aja min 4/10. Ini bisa diperkecil lagi menjadi min 3/4. Boleh dilihat opsinya. Ini menjadi min 2/5. Sampai sini buat garis bilangan. Habis pembuat 0 itu harus garis bilangan ya. Yang paling kecil yang mana? Min 3/4 apa min 2/5? Min 2/5. Min 2/5 yang paling kecil. Yang paling kecil min 3/4 dikarenakan kalau udah masuk negatif itu angkanya makin besar berarti itu makin kecil. Betul. Betul ya. Jadi kalau bingung, samakan penyebut dulu antara min 3/4 sama 2/5. Ya, samakan penyebut supaya tidak bingung. Oke. Mana nih? Jadi min 3/4 itu penyebutnya 5 sama 4 ya 20 ya. Kali 5/5. Kali 5/5 karena 20 penyebutnya ini menjadi min 15. Yang ini kali biar jadi 20 kali 4/4. Ini min 8/20. Oke, mana yang paling gede angkanya? Min 15. Nah, ini adalah yang paling kecil ya, min 15/20. Yang ini, kok jadi min 15? Yang ini apa? Min 3/4. Min 3/4, yang satu lagi min 2/5. Masih ingat positif negatif positifnya? Dari mana? Yang ini positif atau negatif dulu? Positif atau negatif? Gak tahu Bu, lupa. Nah ya, dari sini. X. Lihat X-nya. X-nya min 8X sama 10X. Beda tanda nggak? Beda. Kalau beda, negatif dulu. Atau min 8, min kali positif. Gitu ya, dikali min. Oh. Gitu ya, dikali min. Dikali maksudnya. Min kali positif, min. Berarti min dulu. Min plus min. Kalau tandanya dua-duanya sama, misalkan 8 sama 10 sama, berarti positif. Positif kali positif. Positif, negatif positif. Kalau tandanya min sama min 8X, min 10X, kan sama ya? Berarti sama. Min kali min positif. Positif, min positif. Gitu ya? Iya, masih gitu. Oke, Bu. Setelah itu, mana yang diambil? Positif atau negatif? Yang Dilihat tanda ini. negatif berarti, Bu. Ya, kurang dari itu negatif ya. Berarti yang negatif. Ada dua, kiri sama kanan ya. Berarti atau jawabannya, A atau B. Tinggal dilihat aja ya. Kalau ada dua daerah, kiri kanan itu jawabannya atau. Kalau tengah-tengah itu X-nya di tengah-tengah. Sesuaikan ya. Berarti jawabannya yang kenapa nggak ada? Apa Ibu salah? Oh, sorry, Ibu salah di sini. Ini kan min 6 bagi min 8 ya. Min 6 bagi min 8 itu positif 3/4. 3/4. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi disamakan penyebut. Tapi kalau tadinya sama-sama min, pecahan kayak gitu ya. Berarti Ibu salah mana? Harusnya min 2/5 ya, yang paling kiri. Min 2/5 ini 3/4. Itu udah pasti ya, min itu yang paling kiri. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Begitu. Jadi Oke, Bu, nomor kalau ya. yang apa? Kalau
kalau di pertidaksamaan saat diuji coba kayak gini itu soalnya tuh bentuknya tuh kayak gini. Kalau bentuknya tuh di kedua itunya tuh kayak gini gitu, Bu. Jadi ada dua mutlak gitu di beda ruas gitu, Bu. Iya, betul. Betul. Ada dua mutlak beda ruas biasanya di garis bilangan, gambar garis bilangan ya. Oke, Bu. Iya. Oke, nomor berapa ya? Oke, nomor 27. 28 udah kan ya? Ya, 28 udah. 27 ya. 27 beda tanda ya. Kayak kita sekali lagi untuk garis bilangannya supaya mudah dipahami. Langsung aja. 2x min 3 ditambah ruas kanannya, x plus 4. Yang satu lagi 2x min 3 dikurang ya. Bukan dikurang, maksudnya beda tanda aja supaya cepat ya. X plus 4 ya, dua-duanya positif, berarti balik tanda min X min 4. Oke, lebih besar dari 0. Kita selesaikan, sederhanain lagi. 3X plus 1, 2X min X min 3 kurang 4 min 7. Lebih besar sama dengan 0. Pembuat 0 ya, pembuat 0 sama kayak tadi ya, step by step-nya seperti itu, ya seperti yang di atas ini. Yang nomor 26, tapi Ibu langsung aja menjadi X sama dengan min 1/3, yang satu lagi X sama dengan 7. Nanti kalau misalkan ada yang nanya, Bu dari mana? Nah, kalian jabarin aja kayak yang di atas ini, min 8X tambah 6 sama dengan 0. Berarti ini juga 3X tambah 1 sama dengan 0 ya, gitu ya, supaya cepat. Kemudian, nah sampai pembuat 0 harus garis bilangan, gambar garis bilangan. Gambar garis bilangan. Ini udah jelas positif negatif ya. Pasti yang paling kiri bulat penuh ya. Bulat penuh itu dari sama dengan. Sama dengan ya. Ada tanda sama dengan. Sama dengan ya. Bulat penuh. Kemudian ini min 1/3. Ini 7 ya. Itu udah jelas. Min itu paling kiri. Nah, tanda positif negatifnya dari mana? Dilihat lagi dari yang variabel Yang X. tadi. Ya. Ini jadi positif, negatif, positif ya, Bu? Iya, iya positif, negatif, positif ya. Ini kan tadi 3X sama X ya. Positif ya dua-duanya ya. Atau positif kali positif. Positif, negatif, positif. Itu tandanya lebih besar. Aduh, nggak kelihatan. Biar kelihatan pakai highlighter. Tandanya ini apa namanya? Lebih besar. Lebih besar yang mana kita ambil? Lebih besar ambil yang positif atau yang negatif? Positif. Yang positif ya, kalau yang lebih besar itu yang positif. Nah, jadi jawabannya ada, ini positif, sorry, positif. Ya, jadi jawabannya ada dua daerah, ada dua arah ya, ada dua arah juga, ya berarti atau C, D, atau E ya. Yang mana jawaban yang benar? C, apakah C? Iya, C ya. Karena udah jelas min 1/3 ya, yang lainnya kan bukan. Bu, Ya. kalau gimana kalau garis bilangnya tuh kayak di itu buka di arsira tuh di tengah gitu. Itu pakainya dan kan ya, Bu? Iya. Nah, Yang ini, nan- yang X-nya di tengah, betul. ya kalau itunya tuh X tuh kalau misalnya bisa dan tuh itu tuh nentuinnya tuh gimana maksudnya? Nentuinnya tergantung lebih besar, lebih kecil ya. Kalau di tengah itu tandanya tuh berarti apa, Bu? Kurang dari, kalau yang ini ya. Kalau yang ini kurang dari, ini kan tandanya lebih besar ya. Kalau Ya. nanti soalnya kurang dari, di sini kurang dari, berarti ambilnya yang negatif. Ya, berarti di Oh, tengah-tengah ini. Untuk soal nomor 26, kalau mau ngambil yang di tengah-tengah, berarti tanda ininya lebih dari, karena positif. Positif itu ambilnya yang, lebih dari itu ambilnya yang positif. Jadi tergantung oh, soalnya juga gitu. Tidak bisa dipastikan selalu ini, oh pasti ini, enggak gitu. jadi lihat variabelnya juga ya, Bu? Lihat variabel, lihat tanda. Ya, tandanya maksudnya. Ya, lihat tanda Oke, Bu. pertidaksamaannya. Itu hati-hati ya. Oke, Bu. Ini kebetulan aja soalnya walaupun beda tanda ya, yang satu kurang dari, yang satu lebih besar kan. Ternyata jawabannya sama-sama atau. Nah, kayak itu makanya harus dibuat garis bilangan.
Karena tidak bisa memastikan kalau misalkan kurang dari, oh pasti di tengah-tengah nih, enggak juga. Kalau lebih besar dari, atau enggak juga ya, gitu. Belum tentu. Terus kemudian mungkin kita lihat kemarin ya, mungkin ada soal yang di tengah-tengah. Dibahas belum? Nggak ada juga ya. Oke, nggak ada yang di tengah-tengah. Tapi gitu ya prinsipnya ya. Kalau di PTS-nya ternyata ada yang di tengah-tengah, berarti ya menyesuaikan apa sih ininya kurang dari ya berarti di tengah-tengah, berarti jawabannya yang di tengah-tengah, X-nya di tengah gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk 2930 nggak keburu ya, silakan kalian boleh buka lagi OneNote-nya, di sini juga ada ya yang dinilai mutlak yang kemarin kita bahas. Tinggal dibuka-buka lagi ya, itu sudah ada. Oke, ada yang di chat. Kalau yang fx, gx itu cuma dipakai pas pertidaksamaan aja ya? Iya, sebenarnya fx sama gx itu bisa dipakai di persamaan. Cuman kita nge-skip lagi langkah-langkah, 2 langkah pengkuadratan sama fx, gx, sama fx kurang gx itu. Kalau di persamaan kita skip itu. Jadi biar kalian di persamaan ingat aja solusinya cuma ada 2. Ya, yang atau. Nah, makanya yang mudahnya untuk fx, gx ini yang di pertidaksamaan. Pertidaksamaan bentuknya yang mutlak kedua ruas. Dua-duanya itu ada mutlaknya. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, udah Sudah, Bu. belum. Nggak ada ya? Oke. Jadi hari ini sampai sini saja. Mudah-mudahan bisa dipahami lagi supaya lebih paham, dikerjakan lagi soal-soalnya, bisa dilihat lagi yang OneNote kemarin juga sama OneNote sekarang ya. Itu cuman beda apa tadi Ibu bedain angkanya, tapi konsepnya sama ya. Kemudian bisa lagi kalian buka lagi video pembelajaran maupun rekaman Zoom-nya di Zoom Record. Ini juga ada ya di pembahasan soal ini, di OneNote ini, atau PPT-nya ada di menu Zoom Record-nya. Jadi bisa diulang-ulang. Oke, Salma. Masih kurang ngerti di bagian garis bilangan. Oke, garis bilangan ya, berarti kita akan bahas dulu sebentar garis bilangan. Ini mah contoh aja ya. Contoh ya tadi ya, seperti yang misalkan sudah ada garis bilangan 1 sama 2. Nah, misalkan di sini X-1, ini udah benar ya, X-2. Tandanya lebih besar. Yang satu lagi, oke, yang satu lagi ganti tanda X-1, X-2 kurang dari 0 ya. Nah, ini supaya bisa ngebedain. Terus yang satu lagi, Ibu min X plus 1, X min 2 lebih besar dari 0. Nah, ini jadi biar kalian ada bedanya ya. Oke, di sini. Yang pertama. Ini yang kedua, ini yang ketiga ya. Yang pertama, di sini kan X min 1, X min 2. Nah, kita udah buat nih, pembuat nolnya kan 1 sama 2 ya. Ceritanya udah ya, ini kan udah bisa. Gitu. Nah, kita tentuin dulu tanda positif negatif. Dari mana tanda positif negatifnya? Dari X. Lihat variabel X-nya. X-nya kan berarti ini cuma X aja ya. Ya, tandanya positif dua-duanya. Positif. Kalau positif dua-duanya positif. Atau positif kali positif. Positif, negatif, positif. Kemudian dilihat apa lagi? Dilihat tanda lebih besar. Lebih besar itu kita ambil yang positif. Ya, selalu gitu ya kalau tandanya kurang dari yang negatif. Nah, seperti ini. Ini juga sama ya, tandanya X-nya dua-duanya positif. X, ini positif. Berarti ini positif, negatif, positif. Kemudian tanda si ininya, pertidaksamaannya kurang dari. Kalau kurang dari kita ambil yang negatif. Nah, yang ini. Nah, nanti cara penulisannya, biasanya kalau ini kan atau ya, HP-nya adalah X kurang dari
1 atau, nah ada ataunya, X lebih besar dari 2, kayak gitu. Ya kalau ke kiri kurang dari, kalau ke kanan lebih besar. Kalau ini gimana HP-nya? HP-nya di tengah-tengah. 1, X, tengah-tengah ya, ininya 2. Nah, kalau nomor 3 gimana? Nomor 3 kita lihat lagi si X-nya untuk menentukan plus minnya ya. Nah, ternyata yang satu min X, yang satu X. Beda tanda ya? Beda tanda itu negatif, atau negatif kali positif. Itu negatif plus negatif. Kemudian yang tadi kita lihat lebih besar. Kalau lebih besar berarti yang mana nih tandanya positif. Nah, tanda positif itu ada di tengah-tengah. Gitu ya. Jadi seperti itu untuk perbedaan garis bilangan. Bagaimana yang lain bisa dipahami untuk garis Ngerti, Bu. bilangan? Sekarang ngerti. Iya, udah. Oke, kemudian tadi yang nanya. Salma gimana? Ngerti, Bu. Terima kasih, Bu. Udah. Oke, yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, mau nanya bentar, Bu. Oh, boleh Husni. Cara nulis HP yang nomor 3 gimana? Oh, nomor 3 ya. Belum ya, Ibu. Belum nulis. Sama, kalau di tengah-tengah kayak gini, kalau cuman ada, kan kalau ada 2 arah, itu atau kalau cuman ada 1 atau di tengah-tengah, ya X-nya di tengah-tengah. 1, X, 2. Kayak gitu. Oke, makasih, Bu. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan semakin paham ya untuk perbedaan ketiga contoh ini. Oke, baik, itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami lebih lanjut dan bisa dikerjakan lagi soal-soal yang serupanya. Untuk PTS hari Senin juga berjalan dengan lancar dan baik ya untuk Senin sampai Jumat dan menghasilkan hasil yang terbaik. Tetap sehat, tetap semangat untuk mungkin ada tambahan berikutnya. Mohon maaf apabila Ibu banyak kekurangan dan lebih dari jam yang seharusnya ya. Tapi nggak apa-apa, Ibu tetap semangat mengajar kalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.